Pernah kepikiran nggak sih soal fisika di balik setiap kali kita memutar sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep dasar yang bikin dunia kita ini bisa berputar, momen gaya. Oke, kita mulai dari sini ya. Pemandangan yang familiar banget. Pakai kunci pas, kita semua tahu cara kerjanya. Tapi, fisika apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kok bisa ya alat sesimpel ini ngasih kita kekuatan super buat muter baut yang paling keras sekalipun? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita semua pasti ngerasain kan, kalau dorong di ujung gagang itu jauh lebih enteng daripada dorong di dekat bautnya. Tapi, kenapa ya? Nah, intuisi inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama, dan kita ubah intuisi tadi jadi sains. Kita bakal lihat gimana perasaan kita tentang kunci pas, itu sebenarnya adalah prinsip dasar fisika yang keren banget. Ini dia, nama teknisnya momen gaya, atau sering juga disebut torsi. Intinya gini, ini bukan cuma soal seberapa kuat kamu dorong, tapi juga soal di mana dan bagaimana kamu dorong. Kombinasi ketiganya itulah yang nentuin seberapa besar efek putaran yang kamu hasilkan. Oke, sekarang gimana cara kita ngukur kekuatan putaran ini? Kita mulai dari yang gampang dulu deh. Kita bayangin semuanya terjadi di dunia datar 2 dimensi. Kunci pertama buat ngerti ini tuh namanya lengan momen. Gampangnya ini adalah jarak kali tegak lurus dari titik putar ke tempat kamu ngasih gaya. Nah, bisa dilihat di sini, kalau gaya yang kamu kasih itu benar-benar tegak lurus dan lengan momennya panjang, kamu bakal dapat kekuatan putaran yang paling maksimal. Tapi, coba lihat deh apa yang terjadi kalau kamu dorongnya miring. Jarak tegak lurusnya atau lengan momen efektifnya jadi lebih pendek kan? Akibatnya, efek putarannya jadi lebih lemah meskipun kamu dorong dengan kekuatan yang sama persis. Nah, ini contoh paling ekstrimnya. Kalau kamu dorong lurus ke arah titik putar, lengan momen kamu jadi 0. Hasilnya, ya 0. Nggak bakal muter sama sekali, sekeras apapun kamu dorong. Jadi, semua ini bisa kita rangkum dalam satu rumus simpel yang elegan ini. Momen atau MO itu sama dengan gaya F dikali jarak tegak lurusnya D. Sesimpel itu. Kalau mau putaran lebih kuat, ya tinggal dorong lebih keras, perbesar F-nya. Atau dorong lebih jauh dari titik putar, perbesar D-nya. Tapi tunggu dulu, momen itu bukan cuma soal besarnya, tapi juga punya arah. Jadi, arahnya kemana nih? Ke atas, ke bawah, ke samping? Nah, buat nentuin ini, para fisikawan punya trik jitu, namanya aturan tangan kanan. Ini cara yang gampang banget buat ngebayangin arah vektor momennya. Nah, ini bisa langsung kamu coba loh, sekarang juga. Coba deh, tekuk jari-jari tangan kamu, ngikutin arah putaran kunci pas, seolah-olah lagi ngencengin baut. Gimana? Jempol kamu otomatis nunjuk lurus ke atas kan? Ke arah kamu? Nah, itulah arah vektor momennya. Oke, cara 2D tadi emang oke banget, tapi kan dunia nyata itu nggak datar. Yuk kita lihat apa yang terjadi kalau kita tambahin satu dimensi lagi, dimensi kedalaman. Nah, disinilah tantangannya muncul. Rumus MO sama dengan FD tadi bekerja sempurna kalau semuanya rapi di atas kertas. Tapi, gimana kalau gayanya datang dari sudut yang aneh di ruang 3 dimensi? Wah, tiba-tiba nyari jarak tegak lurus D yang pas itu jadi ribet banget dan nggak praktis lagi. Buat naklukin masalah 3D ini, kita butuh senjata matematika yang lebih canggih. Selamat datang di dunia vektor, yang ngasih kita solusi super elegan buat masalah yang tadinya kelihatan rumit ini. Jawabannya ada di operasi matematika yang namanya hasil kali silang atau cross product. Ini jenis perkalian khusus buat vektor. Jadi bukan angka kali angka jadi angka, tapi vektor dikali vektor hasilnya jadi vektor ketiga yang baru, yang arahnya beda total dari 2 vektor awalnya. Dan ini nih salah satu sifat paling penting dari cross product. Urutan itu ngaruh banget. Beda sama perkalian biasa. Di sini A dikali silang B itu hasilnya bakal berlawanan arah sama B dikali silang A. Jadi, ini dia rumus baru kita yang lebih canggih. Buat 3D, momen sama dengan R di cross dengan F. Nah, R di sini adalah vektor posisi. Gampangnya, ini panah yang nunjuk dari titik putar ke titik manapun di sepanjang garis kerja gaya. Ini jauh lebih fleksibel. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi nyari jarak D yang sempurna. Oke, jadi sekarang kita punya 2 cara nih. Cara skalar 2D yang simple dan cara vektor 3D yang lebih kuat. Terus kapan kita harus pakai yang mana? Coba kita bandingin langsung ya. Anggap aja kita punya 2 alat di kotak perkakas fisika kita. Metode skalar FD itu kayak kunci pas biasa. Cepet, simple, dan pas banget buat kerjaan 2D.
Nah, metode vektor kali cross product itu kayak kunci torsi digital yang super presisi. Emang butuh sedikit setting lebih, tapi ini wajib dipakai buat kerjaan 3D yang rumit dan butuh ketepatan tinggi. Intinya sih gini, pakai alat yang tepat buat pekerjaan yang tepat. Kalau masalahnya sesederhana ini di dunia 2D, pakai cara vektor yang ribet itu ya overkill namanya. Cukup pakai MO sama dengan FD, jauh lebih cepat dan lebih gampang dibayangin. Ini tuh bukan cuma teori di buku pelajaran loh. Coba deh kita lihat sekeliling. Gimana prinsip fundamental ini ngebentuk dunia kita sehari-hari. Coba deh bayangin, setiap kali kamu pakai linggis buat nyongkel sesuatu, atau pakai kunci roda buat ganti ban, kamu itu sebenarnya lagi jadi fisikawan tanpa sadar. Kamu sengaja memaksimalkan lengan momen, supaya gaya kecil dari tangan kamu bisa jadi kekuatan putaran yang gede banget. Dan konsep ini penting banget di skala yang lebih gede. Insinyur harus ngitung semua momen gaya di jembatan atau gedung dengan teliti, supaya strukturnya nggak bengkok atau roboh. Prinsip yang sama persis juga berlaku waktu kita muter katup industri raksasa kayak gini. Lengan momen yang panjang dari rodanya bikin satu orang aja bisa ngendaliin kekuatan yang luar biasa besar. Jadi, nanti pas kamu buka pintu, pakai obeng atau bahkan gue sepeda, coba deh ingat fisika yang lagi bekerja. Kamu bukan cuma ngasih gaya, kamu lagi menciptakan momen. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira benda apa lagi ya di sekitar kamu yang sekarang jadi kelihatan kayak soal fisika yang seru?